Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah mau ngeklik video ini ya. Sesuai dengan judul ya, judul thumbnail di situ sudah Mari tulis bahwa ini adalah pembacaan untuk melihat dunia karir, bisnis, keuangan, dan sedikit tentang asmaranya kamu di bulan April 2023 ya. Namun sebelum mari memulai pembacaan ini, mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja. Ya, maka dari itu berbijaksanalah menyikapi apa yang mari sampaikan di sini. Oke, yang baik-baik kita klaim agar mewujud nyata dalam hidupnya kamu Pisces. Yang kalau misalnya ada pembacaan kok kayaknya kurang enak, cukup dijadikan sebagai warning, jangan dibuang, jangan diabaikan, jangan diacuhkan. Cukup dijadikan sebagai warning tanpa harus menambah-nambahkan kecemasan, keresahan, gitu ya. Oke, baik. Kita awali dengan melihat bagaimana sih dunia karirnya kamu dulu ya. Oke, gimana kamu di ruang pekerjaan? Energi Pisces di sini. Oh, kok kayaknya situasi di ruang pekerjaan itu agaknya kurang enak gitu ya. Mungkin ada bosnya kamu yang menekan kamu gitu ya. Atau mungkin ini rekan kerjanya kamu nampaknya ada mau berbuat curang, mau berbuat kok kayaknya kurang baik dengan kamu gitu ya. Atau ini bisa justru kamu nanti agaknya marah-marah kepada rekan kerjanya kamu gitu ya, rekan seprofesinya kamu di situ ya. Jadi ada memang konflik nanti yang bisa memecah untuk di bulan 4 ini. Ada keributan di situ, bahkan mungkin ada persaingan yang tidak sehat di situ gitu ya. Jadi kalau melihat kendali kontrol emosinya kamu tuh kayaknya ini mesti banget gitu ya. Kalaupun ada yang mancing-mancing keributan sama kamu gak usah masukkan dalam hati gitu. Kamu gak usah tanggapi dengan sebegitu berlebihannya. Pokoknya baguskan sajalah kinerjanya kamu gitu ya. Nggak usah pilih-pilih pertempurannya kamu. Nah di situ ya. Kalau misalnya atasannya kamu agaknya bersikap kurang nice, kurang bersahabat dengan kamu, menekan kamu, bahkan mencari-cari kesalahannya kamu, itu anggap saja sebagai challenge ya, sebagai kesempatan bagi kamu untuk membuktikan siapa dirimu gitu ya. Terimalah kritik dan saran dengan baik. Terima apapun yang terjadi di ruang pekerjaan itu dengan baik. Pacu dirimu, jadi pribadi yang lebih lagi. Jangan tersinggung. Kalau dikomplain sama atasan, jangan tersinggung. Kalau direcoki sama temen-temen, bukan temen ya, sama rekan-rekan kerja, tinggal kamu tunjukkan saja kualitasnya kamu. Kamu kan datang ke perusahaan itu mau bekerja, bukan mau berteman. Nah, ingat di situ ya. Kamu kan mau kerja di sana, mau ningkatin skillnya kamu, mau cari cuan, mau nyari duit di sana kan? Ya sudah, fokus bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja. Itu. Memang iya, ngelihat dibisik-bisikin, dibully oleh teman-teman kerja, ya itu wajar bikin kita sedih, wajar bikin kita sakit gitu ya. Diperlakukan kok kayak tidak adil, seperti dikeroyok, bahkan ini bisa aja gitu ya, dikeroyok. Atau mungkin kamu akan diberikan beban berlebihan dari rekan-rekan kerja. Kok kayaknya ada perbuatan yang gak adil di situ, ada fitnahan, ada tuduhan yang tidak benar bagi kamu. Kamu tinggal tunjukin siapa kamu yang sesungguhnya di sana ya. Pilih-pilih mana pertempuranmu, pilih-pilih kemana energi kamu mau kamu arahkan gitu. Diam saja, sudah banyak diam. Nggak usah kamu membuktikan melalui omongan, enggak aku gini-gini, enggak usah. Tunjukin aja skillnya kamu. Perusahaan akan seneng gitu ya, kalau kita itu datang membawa hasil pada mereka ya, pertumbuhan pada perusahaan ya. Ingat, tujuan datang lagi-lagi, datang ke perusahaan itu mau bekerja gitu, bukan untuk cari lawan,
gitu ya. Kalau dapat teman itu bonus, syukur gitu. Tapi sekiranya kalau kamu harus sendiri itu ya, tidak diakrabi oleh teman-teman, oleh rekan-rekan kerja, ya sudah, biarkan saja seperti itu. Nah, di sana ya, mungkin nanti akan banyak komplain datang sama kamu, mengkritik kamu. Kritiknya bisa kritik itu tajam banget, gitu ya. Ada persaingan yang tidak sehat juga di sana. Cuman itu akan apa ya? Sesungguhnya membentuk otot-ototnya kamu, ya, membentuk dirinya kamu, otot-otot spiritualnya kamu, gitulah, ya. Ada yang menghimpit kamu, anggap saja itu sebagai cara untuk kamu tuh kuat. Di sana ya. Jadi argumen-argumen ada di situ, gitu ya. Tindakan-tindakan yang gak enak ada di situ. Namun jadikan itu sebagai cara, sebagai kesempatan ya bagi kamu untuk nunjukin siapa dirinya kamu. Kalau ditekan sama bos, ya sudah. Kamu bisa, kamu mampu di situ. Ada kartu The Magician yang kamu anggap, aduh, ini kerjaan dari si bos ini kok banyak banget gitu ya. Aku asyik dikritik aja. Apa jangan-jangan aku ini nggak mampu ya? Enggak, kamu mampu, ada kartu The Magician di situ. Dobrak itu batasannya. Semua yang kamu butuhkan untuk bersinar di ruang pekerjaan, sebenarnya kamu udah punya. Kamu punya potensi-potensi bagus di dalam dirimu. Nah, gitu ya. Kamu bisa, kamu mampu di situ. Sana ya. Mungkin itu tadi, ada yang agaknya mau main belakang sama kamu, ada yang mau main curang sama kamu. Teliti, hati-hati di situ. Sana ya. Oke, baik. Kemudian ini dunia bisnis. Queen of Pentacles di sana. Ada Ace of Cup di sana. Kemudian di situ ada energi dari Three of Swords. Oke, Pisces. Kayak gimana kamu di ruang bisnisnya kamu? Jadi kalau mari lihat begini. Kamu mungkin orangnya tipe yang fokus banget ya di urusan bisnisnya kamu gitu ya. Kalau mari bilang, coba kamu nanti di bulan 4 ini agaknya lebih membuka diri. Karena sebenarnya akan datang tawaran yang sesungguhnya itu bagus untuk pertumbuhan bisnisnya kamu. Tapi bisa aja di situ tuh kamu nggak notice. Makanya kalau ada orang yang ngomong sama kamu dengarkan dengan baik-baik ya tawaran-tawaran dia. Kamu coba, jangan yang cepet-cepet, enggak lah aku nggak butuh produk itu misalnya gitu ya. Jangan yang cepet-cepet kayak gitu. Kenali sungguh-sungguh apa sih yang mereka tawarkan ini ke kamu. Nah, misalnya juga ada yang kayak, kita join yuk gitu ya. Mari lihat, nggak ada salahnya kalau diterima itu tawaran dari dia. Karena apapun yang datang sama kamu untuk di dunia bisnisnya kamu, sebenarnya ini peluang bagus. Tapi mungkin kamu tuh nggak ngeh, perasaanmu kamu lagi nggak butuh, juga bisa di situ. Karena kamu, udahlah aku segini aja cukup lah gitu ya. Ada beberapa, aku nggak mau ribet, aku nggak mau ruwet, atau mungkin aku nggak percaya sama kamu. Buru-buru kesusu menolak. Energinya kesusu menolak hal baik datang dalam dunia bisnisnya kamu. Dan ini bisa penolakannya kamu itu tuh, apalagi kalau kamu nolaknya itu dengan cara yang nggak enak gitu ya. Yang kamu tolak untuk di dunia bisnisnya kamu, ini nanti bisa akan menjadi rivalnya kamu, akan menjadi lawannya kamu. Nah gitu ya. Kalau dia bilang gini, ayo kita join yuk, misalnya kayak gitu ya. Boleh sih sebenarnya kamu enggak lah, udahlah aku segini aja lah, aku jalan sendiri aja lah misalnya gitu. Tapi sampaikan dengan
kata-kata yang bagus gitu ya. Tolaklah dengan cara menolak yang baik. Gitu ya. Tolaklah dengan cara menolak yang baik di sana. Gitu. Kalau ada yang menawarkan produk sama kamu, pelajari produknya dengan bagus. Karena bila produk ini nyampe ke tempat lain, ke toko lain, ke perusahaan lain, ya, ke orang lain, ini nanti bisa satu produk yang akan kamu sesali. Walah, kenapa dulu aku nggak terima itu ya? Gitu. Andaikan aku ngambil itu. Nah, jadi kayak ada yang kamu sesali di sana. Gitu ya. Kalau ada datang produk atau seseorang yang menawarkan sesuatu sama kamu, terima aja. Nah, seperti itu. Nah, tetapi apabila kamu sedang menunggu kabar dari menunggu kabar di dunia bisnis, nggak tahu lah kabar apa gitu ya. Ini bisa kabar yang akan kamu terima atau jawaban yang kamu terima dari orang. Ini bisa jawaban yang nggak enak. Misalnya gini, kamu rebut-rebutan tender sama orang. Nampaknya tender itu tuh nggak kamu dapat. Seolah-olah seperti dapat, tapi ternyata nggak dapat. Nah, di situ ya. Agaknya sedikit lamban di sini nanti kamu ya, Pisces, di urusan bisnis ya. Agak lamban di situ. Agak kurang ngeh apa yang sedang terjadi di dunia bisnisnya kamu. Beberapa ini kayak ngerasa sudah berada di zona nyaman soalnya. Gitu ya. Padahal ada peluang-peluang baru yang yang datang sama kamu, gitu. Gitu ya. Kalau kamu sedang menunggu tender, jangan diam-diam nunggunya. Gitu ya. Lakukan juga lobby-lobby yang lain kayak gitu ya. Lakukan sesuatu biar tendernya ini tuh turun sama kamu, walaupun ada yang menjanjikan sama kamu, udahlah tender ini bakalan dapat lah sama kamu. Enggak, ternyata enggak kuat, backupnya kamu tuh enggak kuat. Nah di situ ya. Produk yang kamu tunggu, misalnya kamu ada nunggu barang nih, barang masuk nih, barang yang kamu tunggu, mari rasa barang itu akan delay datangnya, terlambat datangnya. Atau bahkan beberapa bisa produk-produk yang kamu beli itu ya, yang kamu niatkan untuk jadi usaha dagangnya kamu itu, ini bisa ada kesalahan di sana. Gitu ya, entahlah salah produk ataukah datang produk cacat yang tidak layak untuk dijual, ataukah kualitas yang dijanjikan ternyata yang datang itu dengan kualitas yang kurang baik kayak gitu. Boleh jadi ada miskomunikasi di sana. Gitu ya. Ini produk yang kamu tunggu dari sebelum bulan 4 ya. Produk yang kamu terima, yang tadi Mari sarankan, terimalah produk jika ada yang datang, itu yang datang di bulan 4. Gitu ya. Nah, ini produk ada beberapa, kalian misalnya itu pedagang gitu ya. Nah, produk yang kamu terima bisa di bawah standarnya kamu. Atau mungkin kamu akan mengerti bahwa walah kalau ngambil dari sana itu lebih murah harganya daripada supplier tempat kamu mengambil. Nah, seperti itu ya. Di sana. Jadi kayak ada kekecewaan gitu ya, tidak sesuai dengan harapan. Bagi kamu yang sedang menunggu, yang sedang menanti. Tapi bila kamu sedang tidak menunggu, menanti, maka akan datang tawaran padamu. Gitu ya, terima tawarannya. Tapi ya walaupun Mari bilang terima tawarannya, karena tawaran itu cukup menjanjikan ya bagi pertumbuhan bisnisnya kamu. Cuman benar-benar di situ ya, lihat dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu ya. Jangan gara-gara Mari bilang terimalah produknya, lantas kamu hajar-hajar bleh saja, ya enggak.
ya, enggak juga. Pertimbangkan. Ini maksudnya mari pertimbangkan apa yang mari sampaikan di sini. Gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau di dunia bisnis, di dunia pekerjaan kok kayaknya agak ada tantangan ya. Secara mental agak sakit gitu ya. Secara hati juga sakit. Tidak puas dengan perjalanan ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita soal keuangan ya. Masuk ke soal keuangan. Soal keuangan. Ini ceritanya memang kondisi keuangan mungkin agak-agak goyang lah ya. Jadi agak-agak goyang di sini. Agak-agak goyang. Nah, tetapi ini bukannya nggak ada pemasukan untuk kamu. Ada, tetap ada pemasukan. Terutama ini bisa ya kalau misalnya kamu tuh belakangan hari ada kendala soal keuangan. Ini akan datang dari keluarga ya, nggak jauh-jauh dari keluarga kasih kamu bantuan secara keuangan. Nah kayak kita ya, atau kalau kamu tuh lagi bingung nih, aku butuh nih gitu ya, tapi dari siapa aku dapat gitu ya. Misalnya kamu butuh pinjaman kah, atau kamu butuh backup lah atau apa gitu namanya ya. Keluarga, pihak keluarga tuh akan mau datang membantu. Cuman mungkin beberapa dari kaum Pisces agaknya sungkan gitu ya, ngeberatin gitu, sungkan ngeberatin orang lain gara-gara pemenuhan kebutuhan. Nah di situ ya, tapi nggak apa-apa kalau memang sungguh-sungguh kamu terjepit kepepet soal keuangan ya, minta bantuan, minta tolong kepada keluarga yang kamu anggap keluarga. Keluarga di sini tuh belum tentu ibu, bapak, kakak, adik kandung, belum tentu yang dianggap sebagai keluarga. Tapi tentu jangan membiasakan diri seperti itu ya. Merasa kita itu, kalau orang yang kesulitan keuangan biasanya itu lagi jatuh tuh kesadarannya gitu ya. Kalah di hadapan uang, jangan berlama-lama di sana. Nah seperti itu ya. Yang belakangan hari ini, jadi kayak sesungguhnya sisi keuangan tidak ada masalah di situ. Sesungguhnya tidak ada masalah. Kalau mari lihat ya, kalaupun ada masalah akan ada jalan keluarnya. Tadi tidak jauh-jauh dari keluarga. Nanti keluarga akan tolong, ya keluarga akan bantu. Nah seperti itu. Dan memang mungkin ada beberapa di antara kaum Pisces ini sudah tidak bisa produktif ya soal keuangan ya. Nah tapi tidak usah cemas, tidak usah resah gitu ya. Walaupun tidak produktif lagi, tidak lagi bisa menghasilkan uang untuk diri sendiri, anak-anak akan bantu, kira-kira kayak gitu ya. Kalau kamu anak-anak akan bantu kayak gitu ya. Misalnya kalau kamu, ya pokoknya akan tetap ada bantuan di situ gitu ya. Memang kalau keuangan naik turun di sini modelnya. Tapi untuk bulan 4 ini sesungguhnya tuh tidak ada masalah di soal finansial seperti itu ya. Oke, baik. Oke, dan memang beberapa dari kaum Pisces di sini tuh kok kayaknya lagi nggak mau mumet ya mikirin uang gitu ya. Rasa-rasanya lebih banyak nanti ya sudahlah segini ya seginilah, rasa-rasanya seperti itu ya. Mulai agak-agak berjarak dengan kemewahan dunia tuh udah mulai berjarak ya. Kayaknya nih beberapa pengen hidup tuh yang lebih sederhana, bukan yang sengsara loh ya. Tapi nampaknya pengen bergaya hidup sederhana di soal keuangan. Jadi nggak tamak, nggak maruk lagi ngelihat uang ya, setidaknya bulan 4 gitu loh. Oke, baik ya. Nah di sana. Jadi nggak ada kendala sesungguhnya kalau soal uang ya, nggak ada kendala. Gitu. Ini soal asmara, soal keuangan ya. Kok keuangan, soal asmara di sini ya. Oke, bagi kaum Pisces ini yang soal asmara, kalau kamu tuh belakangan hari baru berstatus sebagai single, kamu berstatus sebagai jomblo, ini nggak jauh-jauh dari ruang persahabatan kamu ya, nggak jauh-jauh dari ruang circle pertemanannya kamu gitu ya. Mungkin ini orang yang kalau kamu tuh punya komunitas gitu ya. Nah, kamu akan ketemu dengan pasangan potensial di sana gitu. Jadi bagi kamu yang
sedang single, banyak-banyak keluar rumah, bersosialisasi gitu ya. Apa sih? Masuklah dalam kehidupan sosial gitu ya. Keluarlah dari kamarmu gitu. Akan datang pasangan potensial gitu. Cepet banget, 3 minggu atau 3 bulan ya. Kamu akan tahu ada seseorang yang membuat kamu jatuh hati, atau akan ada seseorang gitu ya yang jatuh hati padamu gitu. Cinta sedang mendekat. Oke, Pisces yang single, cinta sedang mendekat. Pokoknya kamu happy-happykan saja dirimu gitu ya, dengan teman-teman kah gitu. Pokoknya di luar rumah ya, datang undangan, hadiri undangan gitu. Ada kumpul-kumpul apa gitu ya, hadir. Nah, ini kan apa tuh nanti puasa ya. Nah, nanti di puasa bukber itu ikutin aja ya bukbernya. Nah, sana ya, ngabuburit lah kamu, keluarlah, pergi sholat taraweh, sholat subuh, nah, gitu ya. Apa-apa yang membuat kamu bahagia, ikuti, gitu. Kerumunan masuki. Nanti di salah satu aktivitasnya kamu akan ketemu dengan pasangan potensial, ya, yang kok kayaknya cocok untuk digarap di urusan asmara, di urusan percintaan. Nah, seperti itu ya kalau yang single. Apalagi singlenya udah single 8 bulan, baru-baru aja single ya. Saatnya kamu menemukan dan ditemukan oleh cinta baru. Oke. Nah, kalau ini kamunya nggak single gitu ya, kamunya ternyata sudah punya pasangan. Bisa hubungan ini tuh naik level, naik step dia hubungannya gitu ya. Kalau mari lihat, ini akan saling mengetahui. Ada cinta. Wah, kamu jatuh cinta di sini. Kamu jatuh cinta lagi kepada pasanganmu. Gitu ya. Atau kamu akan melihat pasanganmu akan kok kayaknya ini romantis lagi sama kamu. Gitu loh. Kok kayak hubungan kamu dengan dia ini ya, kalau ini sudah suami istri, kok kayaknya terasa seperti yang pacaran lagi. Nah, kayak gitu ya. Beberapa, kalau misalnya kamu sedang suntuk, sedang bosan sama hubungan yang kamu miliki untuk saat ini. Kalau kamu keluar rumah, tetap ya, seperti pembacaan bagi yang single, kalau kamu keluar rumah, kamu beraktivitas ini itu segala macam, itu kamu akan menarik cinta baru gitu. Padahal kamu nih posisinya sudah posisi punya pasangan ya, tapi akan ada cinta mendekat gitu. Tapi kalau kamu tuh tidak banyak beraktivitas di luar rumah gitu ya, dan kamu benar-benar bisa memfokuskan diri kepada pasangannya kamu, tadi ini sebenarnya hubungan akan bisa naik level, saling sayang-sayangan di sini gitu ya. Kamu nanti akan tahu, wah, aku cinta banget nih sama lakiku, aku cinta banget nih sama biniku gitu ya. Aku cinta nih sama cowokku nih, sama cewekku ini. Nanti akan datang kesadaran di sana, tumbuh gitu. Kok kayaknya getaran cinta itu lagi naik gitu ya bagi kaum Pisces. Bisnis, karir boleh tidak karu-karuan, tapi kalau di urusan cinta kamu akan beruntung. Kamu akan beruntung di urusan cinta. Nah, di sana ya. Udahlah ya, nggak usah suntuk-suntuk cari-cari, pergi-pergi aktivitas di luar rumah ya. Nanti payah tuh kalau kamu jatuh cinta dengan orang baru, karena nggak tahu ini getaran rasa ini nanti kamu akan lebih tinggi soalnya, gitu ya. Sementara semesta itu bekerja salah satunya tuh dengan getaran rasa, nangkap rasa kalau semesta ini. Nah, kayak kita ya. Jadi sebenarnya kalau hubungan ini bahagia banget, banyak rasa syukur nanti yang bisa dirasakan soal relationship asmara gitu. Jadi tidak ada masalah soal asmara, nggak ada masalah. Soal keuangan sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Bisnis dan karir yang agak sedikit goyang
Nah, seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lah ini ada yang enak yang datang sama kamu. Oke ya, mungkin itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.